Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahim Abdurrahim, SMSI AK SASIE, dosen program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, mari kita akan mulai kuliah yang kedua dengan topik profesi akuntan dan lingkungan bisnis dengan subtopik yaitu lingkungan bisnis. Tujuan pembelajaran bab 1 untuk subtema lingkungan bisnis, topik lingkungan bisnis adalah setelah mahasiswa mempelajari topik ini, maka mahasiswa akan memahami pilihan karir sebagai akuntan. Ya. Kemudian setelah dia memahami karir sebagai akuntan, dia akan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap lingkungan bisnis yang sangat beragam. Ya. Karena lingkungan berbeda, maka standar praktek juga akan berbeda-beda. Ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap praktek akuntan. Ya. Oleh karena itu, setelah mengikuti perkuliahan subtopik lingkungan bisnis ini, diharapkan mahasiswa memahami berbagai jenis rentang tanggung jawab organisasi, ya, jenis kepemilikan organisasi, dan jenis usaha organisasi. Yang selanjutnya, nanti mahasiswa mampu beradaptasi untuk bekerja pada semua jenis organisasi tersebut. Ya. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis organisasi tersebut. Pertama adalah jenis organisasi berdasarkan rentang tanggung jawab. Berdasarkan rentang tanggung jawab, organisasi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organisasi privat dan organisasi publik. Ya. Organisasi privat adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Mengapa demikian? Ya. Karena kepemilikan organisasi privat ini dikuasai oleh investor yang memang motivasinya atau tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu tujuannya adalah memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Contoh dari organisasi privatnya adalah seperti misalnya PT Unilever, PT Sepatu Bata, Bank Muamalat, dan lain-lain yang intinya memang milik swasta. Ya. Kemudian yang kedua, jenis organisasi kedua yaitu organisasi publik, yaitu organisasi yang didirikan untuk memberikan layanan sipil dan layanan sosial kepada masyarakat. Organisasi publik yang memberikan layanan sipil misalnya adalah kantor layanan di kelurahan, di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Sedangkan organisasi sosial yang melayani masyarakat misalnya adalah lembaga amil zakat, panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Nah, uniknya di antara kedua sisi atau kutub organisasi privat dan organisasi publik itu terdapat dua jenis organisasi yang menggabungkan ya sifat organisasi profit dan organisasi publik tadi ya, yaitu organisasi kuasi privat dan organisasi kuasi publik ya. Organisasi kuasi privat adalah organisasi yang didirikan untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus menjalankan usaha memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh dari organisasi kuasi privat adalah perguruan tinggi swasta dan rumah sakit swasta. Dia lembaga pendidikan, lembaga rumah sakit, tetapi dia milik swasta, tetapi juga sekaligus melayani pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah organisasi kuasi publik, yaitu organisasi yang didirikan untuk melayani masyarakat dan juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini unik ya, menggabungkan keduanya. Jadi organisasi kuasi publik ini biasanya milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah yang didirikan untuk melayani masyarakat dan juga memperoleh keuntungan. Ya, contohnya adalah untuk kuasi privat misalnya PT KAI ya, PT Kereta Api Indonesia, kemudian PLN, Pertamina, dan juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, seperti misalnya Kebun Binatang Gembira Lokal kalau di Jogja ya, Jogja Trans dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah jenis organisasi privat dan kuasi privat. Baik, selanjutnya jenis organisasi berdasarkan pada kepemilikan organisasi, yaitu perusahaan perseorangan ya, ada perusahaan persekutuan yang tertutup dan perusahaan persekutuan terbuka. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikan modal atau sahamnya dimiliki oleh individu ya. Contohnya adalah bengkel kendaraan, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang relatif kecil atau menengah gitu, warung makan, rental mobil, dan kantor jasa akuntan. Jadi pemiliknya atau pemilik modalnya adalah perorangan. Yang kedua, perusahaan persekutuan tertutup atau disebut juga perseroan tertutup adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh lebih dari 2 orang. Ya, biasanya dimiliki anggota keluarga tertentu atau kalangan tertentu. Modal saham perseroan tertutup tidak diperjualbelikan di pasar modal ya. Contohnya perusahaan perseroan tertutup adalah dalam bentuk CV atau firma ya, CV atau firma. Sedangkan yang ketiga adalah perusahaan persekutuan terbuka ya, perusahaan persekutuan terbuka, yaitu disebut juga sebagai perseroan terbuka atau TBK. Sebagaimana perseroan tertutup, perseroan terbuka ini modalnya dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Namun perbedaannya kalau yang terbuka
sahamnya atau modalnya diperjualbelikan di pasar modal, sehingga bebas masyarakat bisa membeli memperoleh saham tersebut di pasar modal. Contoh perusahaan persaingan terbuka adalah PT Astra Lestari, PT Unilever Terbuka, PT Adikarya, dan lain-lain. Baik, kemudian jenis organisasi ketiga dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur serta atau pabrikasi ya, manufaktur sama dengan pabrikasi. Baik, jenis organisasi yang ketiga dikelompokkan berdasarkan tadi jenis usahanya, ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur atau pabrikasi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menjual jasa kepada konsumen ya, menjual jasa kepada konsumen. Jadi dia tidak menjual barang. Contohnya adalah kantor akuntan publik, kantor jasa akuntan, kantor advokat, rental mobil, dan lain, sehingga pendapatannya namanya pendapatan jasa ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya menjual barang dagangan yang sebelumnya dibeli oleh perusahaan ya, kemudian dia menjual kepada konsumen. Contohnya adalah perusahaan dagang seperti dealer mobil, toko mebel air, toko elektronik, dan lain-lain, sehingga pendapatannya adalah dari penjualan barang dagangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur ya, atau pabrikasi. Perusahaan manufaktur juga sama seperti perusahaan dagang, dia menjual barang yang diproduksi sendiri kepada konsumennya. Perbedaannya kalau perusahaan dagang menjual barang yang dia beli sebelumnya, sedangkan kalau perusahaan manufaktur dia memproduksi sendiri sehingga dia punya bahan baku ya, diproses dan produksi, kemudian baru dia menjualnya. Contoh perusahaan manufaktur adalah seperti pabrik semen ya, pabrik elektronik yang dia produksi sendiri ya, kemudian pabrik mobil, kemudian pabrik mie instan ya, sehingga dia memproduksi dulu kemudian baru dia menjual barang tersebut. Oke, baik, meskipun demikian pada kenyataannya di dunia bisnis yang sesungguhnya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki usaha gabungan dari 2 atau 3 jenis usaha tersebut. Jadi tidak selalu murni perusahaan jasa, murni perusahaan dagang, murni perusahaan manufaktur. Terkadang menggabungkan dari 2 atau 3 jenis ya. Sebagai contoh misalnya usaha bengkel kendaraan. Usaha bengkel kendaraan ini selain dia menjual jasa servis, kalau sudah servis motor, servis mobil ya, bengkel ini juga menjual suku cadang. Artinya usaha bengkel ini menggabungkan jenis usaha jasa dan juga usaha dagang. Yang kedua, ada usaha yang dilakukan oleh perusahaan rumah sakit ya. Rumah sakit ini menggabungkan 3 jenis sekaligus. Seperti dia menjual jasa layanan kesehatan dokter ya, tindakan dokter seperti kemudian perawat serta sewa kamar kepada pasien. Dalam waktu yang sama ya, rumah sakit juga menjual obat-obatan ya, obat-obatan untuk kesembuhan, kesehatan ya tentunya ya, kepada pasien serta memproduksi bahan makanan dan menjualnya kepada pasien. Jadi dia menjual jasa, kemudian menjual barang dan juga memproduksi makanan gizi ya untuk pasien. Okay. Dengan demikian usaha rumah sakit menggabungkan 3 jenis usaha jasa, dagang maupun manufaktur. Okay. Dari ketiga keseluruhan penjelasan 3 organisasi tersebut dalam lingkungan bisnis, seorang akuntan betul-betul memahami pengaruh dari karakteristik organisasi terhadap praktek akuntansi sehingga akuntan dapat menyesuaikan diri baik dapat melakukan tugas serta perannya sebagai akuntan yang sebaik-baiknya. Baik. Kemudian demikianlah penjelasan tentang lingkungan bisnis dan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi, dan mari kita tutup kuliah bab 1 tentang profesi akuntan dan lingkungan bisnis bagian kedua ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Sampai jumpa kembali dalam kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.